Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu topik yang relevan dengan tahun 2009 ini, yaitu berjudul Size Advantage in a Downturn. Memang topik downturn ini menjadi topik yang hot ya sekarang ini, karena memang keadaan sedang downturn di seluruh dunia. Dan artikel ini muncul di Harvard Business Review bulan Februari tahun 2009, ditulis oleh dua orang konsultan dari Boston Consulting Group. Tentunya untuk kita membahas tentang apa yang ditulis oleh penulis di dalam artikel ini, kita perlu seorang partner yang berpengalaman, yang pernah mengalami masa downturn, untuk kita bisa pelajari experience-nya, pengalaman yang sudah dialami, sehingga mungkin kita bisa menangkap pelajaran dari apa yang sudah dialami sebelumnya untuk kita jadikan bekal untuk masa depan. Walaupun kita tahu bahwa apa yang terjadi kemarin bukan jaminan untuk bisa diterapkan untuk di masa depan, karena segala sesuatu berubah. Tapi paling tidak kita sudah punya satu gambaran apa yang terjadi di masa lalu, paling nggak tidak blank lah. Dan apa yang kita pakai sekarang ini adalah merupakan satu advice yang diberikan khusus untuk berlaku untuk tahun 2009 ini oleh dua orang konsultan dari Boston Consulting Group. Oke, tamu kita hari ini atau partner diskusi kita hari ini adalah Pak Nur Kunchoro. Saya kira pemirsa QTV sudah cukup sering melihat wajah Pak Nur Kunchoro. Iya. Beliau adalah former COO dari Tupperware Indonesia. Jadi kita tahu ceritanya, mungkin beberapa dari business leaders dan intellectual business community sudah pernah mendengar Pak Nur Kunchoro ini memimpin Tupperware pada saat krisis di Indonesia tahun 97-98, di mana semua perusahaan itu mengalami kesulitan yang sangat berat, tetapi Tupperware justru bisa membuktikan di masa sulit malah prestasinya luar biasa. Apakah itu satu kebetulan, satu luck atau tidak? Tentunya kita bisa melihat dari diskusi nanti yang kita lakukan, apakah itu full luck ataukah full karena sesuatu yang direncanakan, atau separuh-separuh. Nanti kita bisa judge sendiri. Tapi kita memakai satu framework dari Harvard Business Review ini sebagai patokan kita untuk berdiskusi dengan Pak Nur. Thank you Pak Nur for coming. Terima kasih juga for inviting. So Pak Nur, kita bicara tentang size advantage in downturn. Jadi bagaimana kita menangkap advantage di dalam satu downturn, ya. Artikel ini dibuka dengan katakan a downturn opens up rare opportunity to outmaneuver rivals, but first you need to put your own house in order. Jadi downturn bisa memberikan kita kesempatan yang jarang untuk outmaneuver kita punya rivals, bisa memenangkan persaingan. Tetapi nomor satu adalah kita harus mempersiapkan diri kita dulu, gitu kan, mempersiapkan perusahaan kita. Setuju sekali, ya. Kita tahu bahwa di dalam situasi yang biasa itu sama seperti kalau kita ngomong Elias Pikal mau menantang Mike Tyson, itu boleh dibilang harapannya ya kurang dari 1% gitu ya. Tetapi kalau di dalam downturn di mana ringnya bergoncang, ombak-ambing, bisa jadi Mike Tyson-nya juga mabok, ya. Lamanya lebih mabok lagi. Elias Pikal biasa di Maluku, biasa naik kapal nggak mabok gitu, jadi bisa menang gitu dalam persaingan. Oke, Pak. Jadi di dalam artikel ini banyak sekali guidance-nya. Ya, kita coba kita bicara runut supaya kita ada satu framework. Dalam artikel ini dikatakan bahwa what is your exposure? Ya, pertama adalah mengconsider skenario, apakah yang akan terjadi di depan. Jadi kita harus membayangkan apa yang terjadi di depan dan membuat skenario-nya. Ya, ceritanya harus belajar dari produser film juga gitu kan. Apakah di depan ini very bad atau bad, ataukah seberapa nih downturn-nya. Nah, pengalaman Pak Nur dulu pakai skenario nggak gitu Pak waktu dulu Pak? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan yang nggak langsung. Ini apa karena luck? Apa karena emang benar-benar? Jangan tersinggung. Itu tersinggung itu part of the syarat yang harus dimiliki oleh orang bisnis. Yes, it was a windfall.
benar-benar lah. Crisis for us was a windfall. Kenapa? Krisisnya windfall. Iya, itu. Tapi udah winningnya is not a windfall. Iya, iya. Huh? Nah, karena ditulis di sini juga kan, itu rare opportunities, itu bisa didapat pada saat-saat krisis itu. Nah, kalau Pak Bayu ingin runut, sebagian saya ambil dari sini, sebagian saya akan coba utarakan secara lebih mudah dimengerti, nggak usah terlalu scientific lah. Krisis itu dalam bahasa Mandarin kan diterjemahkan dengan kata weji, dari Weixian sama Ciwe, yang artinya threat and opportunity. Nah, huruf W-nya itu sendiri itu, kalau Pak Bayu bisa membaca ancient Chinese character, itu ada 3 elemen, yaitu satu tempat yang di atasnya itu ada petir. Jangan underestimate ya. Jadi satu tempat di atasnya ada petir, di bawahnya ada ular berbisa. So bukan maju kena, mundur kena, naik kena, turun kena. It's a very dangerous place. Tapi isinya digambarkan ada elemen barang yang sangat berharga, ada elemen tirai cover, terus kemudian ada elemen kunci rahasia. It is true, benar. Jadi Weiji itu straight away you can read ancient Chinese character, itu artinya bahaya, tetapi sekaligus peluang. Dan Anda bisa mendapatkan peluang itu kalau Anda tahu kuncinya, bagaimana mendapatkan peluang itu. Exactly seperti yang ditulis oleh 2 sahabat saya ini. Kenapa saya bilang 2 sahabat saya? Karena saya curiga dia sering hadir di seminar saya nih. Saya kira demikian, Pak. Saya kira demikian, Pak. Saya baru baca yang di email Pak Bayu last night, dan tanggal 17 Februari kemarin kita adakan seminar, dan isinya itu hampir sama. Yang pertama, you have to understand bahwa crisis itu mengandung danger tapi juga mengandung opportunity. Yang kedua yang harus kita pahami, ditulis juga secara implisit di sini, bahwa crisis will not last. Ya, saya senang mengutip statement tough time never last, tough people do. Artinya kita jangan berpikir krisis itu akan selama-lamanya sehingga kita mengambil keputusan yang detrimental terhadap hari long term-nya. Yang berikutnya ditulis di sini juga, cash is becoming more and more crucial. Dan sangat manis sekali dia berikan saran bahwa perusahaan harus reduce working capital. Dan sebenarnya kalau menurut saya it is good. Yang paling bagus adalah increase working capital. Nah, kita bisa masuk ke beberapa technicality itu. Dan yang terakhir yang disebut di sini juga, you have got to identify opportunities, but you have got to take decision fast. Tapi decision yang diambil yang fast itu benar-benar thoroughly calculated. This is the challenge of every business organization dalam menghadapi turbulence seperti krisis ini. Ya, Pak Nur, kalau kita lihat you were experience in the previous economic problem tahun 97-98, where you were the executive, Pak ya. But now you are also helping some companies untuk untuk improving their punya performance during downturns. What do you see the difference, Pak, tahun 97-98 dengan problem yang kita hadapi sekarang? It's too early to indicate what is the difference, karena krisis itu sendiri sekarang kan masih dalam tahap-tahap permulaan. Yang saya harapkan krisis sekarang ini tidak dikomplikate dengan adanya social violence. Seperti dulu kan kerusuhan ada di mana-mana. Kita mau pergi dari rumah aja mesti monitor dulu mana jalan yang aman, mana yang nggak aman. Ada department store dibakar, ratusan orang meninggal. I hope that will not complicate our current crisis. Nah, the second difference, pada tahun 97-98 itu nggak ada referensinya masa lalu. Meskipun Pak Bayu bilang bahwa to this problem cannot always be solved dengan yesterday solution. Itu saya setuju banget gitu. Tapi paling tidak untuk reference kan ada. Histoire repertoire, Pak. Katanya ada satu wisdom lagi, histoire repertoire. Maksudnya history will repeat itself gitu. Jadi apa yang terjadi yang lalu itu bisa di masa depan bisa terjadi lagi. It's just like the Yavu gitu. Pak, menarik sekali untuk kita lanjutkan, tetapi kita harus break dulu sebentar, Pak. Karena ada yang harus kita
tunjukkan di antara breaks. Jadi para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali dan 788. Dan buat Anda yang berpartisipasi dan yang terpilih akan mendapatkan buku tulisan Pak Nur Kunchoro, Thinking Out of the Box for Profit. Walaupun Anda sedang melihat Box TV, tetapi ini katanya Thinking Out of the Box for Profit dari Pak Nur Kunchoro. Jadi jangan lupa buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Dan sekarang kita akan break dulu untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.